Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan tak lupa pula salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya hormati dosen pembimbing dan teman-teman sekalian, perkuliahan saya pada kali ini berbeda dengan perkuliahan seperti biasanya, tapi saya tetap bersyukur melaksanakan perkuliahan seperti ini. Baiklah, pada video ini saya akan menyampaikan isi makalah saya yang berjudul Demokrasi dalam Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas-tugas saya pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya sendiri bernama Sri Hidayanti, saya mahasiswa IAIDU Asahan, Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, saya semester 2. Dan langsung saja, baiklah saya akan menyampaikan isi makalah saya yang berjudul Demokrasi dalam Islam. Kali ini saya menyampaikan makalah dengan bantuan laptop agar saya mudah membaca makalah saya. Baiklah, langsung saja. Yang A, yaitu makna demokrasi. 1. Demokrasi umum. Demokrasi berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi itu adalah sebuah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan yang bertumpu pada rakyat, dilakukan secara langsung oleh rakyat, atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas. Sejalan dengan perkembangannya, demokrasi mengalami pemaknaan yang berkembang di kalangan para ahli. Menurut Joseph Schumpeter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik, di mana setiap individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas perjuangan rakyat. Dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan. 2. Demokrasi Islam. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip agama Islam ke dalam kebijakan publik. Sebenarnya, istilah demokrasi Islam merupakan istilah yang mengalami kontradiksi terminis, sebab demokrasi Islam terdiri dari dua istilah yang memiliki dua konsep yang asing antara satu sama yang lain. Islam dan demokrasi memiliki pengertian di mana pandangan antara keduanya berbeda. Ketiga, kondisi sosial dan politik demokrasi. Kondisi beragam yang dihadapi masyarakat menyebabkan sistem demokrasi diadopsi oleh banyak negara. Berkembangnya teori demokrasi berawal dari sejarah Yunani kuno. Pada waktu itu, banyak terjadi peristiwa dan kesempatan yang memberikan ruang besar bagi rejim demokrasi untuk berkembang di Yunani dari sebuah teori dengan struktur sistem dan kepercayaan yang sangat sederhana. Demokrasi kemudian mulai dikenal banyak orang seiring dengan perkembangan zaman. Sedikit demi sedikit demokrasi mulai dipelajari, direkonstruksi, dan dikembangkan pada generasi-generasi berikutnya. Yang jelas, demokrasi tidak dapat diciptakan dalam sekejap, tetapi ini akan berproses dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Namun, dengan demikian, keran-keran demokrasi seharusnya dibuka secara secukupnya oleh pemerintah sehingga tidak menyumbat arus yang semakin kuat yang mungkin kalau tidak tersalurkan justru akan menjebol saluran yang ada.
Demokrasi juga mempengaruhi pembangunan politik. Salah satu pandangan mengenai konsep pembangunan politik adalah berhubungan dengan penguatan nilai-nilai dan praktek-praktek bagi dasar demokrasi, maupun dengan kemajuan ke arah masyarakat yang demokratis. B. Islam dan demokrasi. Di tengah proses demokratisasi global, banyak kalangan ahli demokrasi, diantaranya Larry Diamond, Juan G. Lindsay, Seymour Martin Lipset, menyimpulkan bahwa dunia Islam tidak memiliki prospek untuk menjadi demokratis serta tidak memiliki pengalaman demokrasi yang cukup andal. Hal senada juga dikemukakan oleh Samuel P. Huntington yang meragukan Islam dapat berjalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang secara kultural lahir di Barat. Karena alasan inilah, dunia Islam dipandang tidak menjadi bagian dari proses gelombang demokratisasi dunia. Kesimpulan yang didapat dari para ahli tampaknya tidak terbukti jika mencermati perjalanan demokrasi di Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia. Beberapa kali pelaksanaan pemilu secara langsung telah berlalu tanpa menimbulkan pertumpahan darah. Keberhasilan pelaksanaan pemilu di Indonesia secara aman dan damai telah menjadi bukti di hadapan dunia bahwa demokrasi dapat dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat Muslim mayoritas. Setidaknya pendapat 3 pandangan tentang Islam dan demokrasi. Pertama, Islam dan demokrasi adalah 2 sistem politik yang berbeda. Islam tidak bisa disubordinatkan dengan demokrasi karena Islam merupakan sistem politik yang mandiri. Kedua, Islam berbeda dengan demokrasi. Jika demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti dipahami dan dipraktikkan di negara-negara barat, kelompok kedua ini menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam, tetapi mengakui adanya perbedaan antara Islam dan demokrasi. Ketiga, Islam adalah sistem nilai membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikkan di negara-negara maju. Islam di dalam dirinya demokratis tidak hanya karena prinsip syura atau musyawarah, tetapi juga karena adanya konsep ijtihad dan ijma atau konsensus. Penerimaan negara-negara Muslim di dunia Islam terhadap demokrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh kelompok ketiga ini tidak berarti bahwa demokrasi dapat tumbuh dan berkembang di negara Muslim secara otomatis. Bahkan yang terjadi adalah kebalikannya, di mana negara-negara Muslim justru merupakan negara yang tertinggal dalam berdemokrasi. Sementara kehadiran rezim otoriter di sejumlah negara Muslim pada umumnya menjadi kecenderungan yang dominan. C. Pengaruh dalam demokrasi Islam dan sikap Islam terhadap demokrasi. 1. Faktor lambatnya pertumbuhan demokrasi Islam. Terhadap beberapa argumen teoritis yang menjelaskan lambannya pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di dunia Islam, di antaranya, yang pertama, pemahaman doktrinal menghambat praktik demokrasi. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan kaum Muslim yang cenderung memahami demokrasi sebagai suatu yang bertentangan dengan Islam. Kedua, persoalan kultur. Penerapan demokrasi pernah mengalami kegagalan karena warisan kultural masyarakat Muslim sudah terbiasa dengan autokrasi dan ketaatan absolut kepada pemimpin. Ketiga, sifat alami demokrasi itu sendiri. Untuk membangun demokrasi diperlukan kesungguhan, kesabaran, dan waktu. 2.
Sikap Islam terhadap demokrasi. Umat Islam seringkali kebingungan dengan istilah demokrasi. Di saat yang sama, demokrasi bagi sebagian umat Islam sampai dengan hari ini masih belum bisa diterima secara bulat. Sebagian kalangan memang bisa menerima tanpa reserve, sementara yang lainnya justru bersikap ekstrim, menolak bahkan mengharamkannya sama sekali. Tak sedikit sebenarnya yang tidak bersikap sebagaimana keduanya. Artinya, banyak yang tidak mau bersikap apapun. Kondisi ini dipicu dengan banyak dari kalangan umat Islam sendiri yang kurang memahami bagaimana Islam memandang demokrasi. Demokrasi tidak sepenuhnya bertentangan dengan Islam, tetapi banyak prinsip dan konsep demokrasi yang sejalan dengan Islam. Tetapi demokrasi juga dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang logis. Walaupun barangkali bukan satu-satunya yang terbaik, demokrasi membuat pembangunan sebagai aspek potensi manusiawi melalui persamaan akses pada pendidikan dan peran serta aktif dalam semua aspek kehidupan sosial. Dalam konteks demokrasi Islam, kesesungguhan dan kesabaran dari kalangan elit nasional untuk membangun demokrasi di negeri ini dengan cara berpolitik santun, bersih dari unsur-unsur politik manipulatif, serta berorientasi kesejahteraan rakyat. Bagi kalangan elit Islam, kesungguhan dan kesabaran mereka diharapkan tercermin dalam sokongan mereka untuk menyerukan nilai-nilai Islam seperti amanah, siddiq, menjadi sokongan praktik berdemokrasi di Indonesia, sembari bersabar dengan hal-hal negatif yang mungkin timbul dari sistem politik demokrasi. Dan baiklah, sampai di situ saja isi makalah yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari makalah saya, demokrasi berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi itu adalah sebuah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan demokrasi Islam adalah ideologi politik yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip agama Islam ke dalam kebijakan publik. Dan sampai di situ saja. Sesingkat itu, mungkin ada perkataan saya yang salah, dan jika dalam penyusunan makalah yang sangat sederhana ini tentunya banyak kekurangan dan kekeliruan, yang menjadi sorotan adalah sebagaimana makalah ini dapat disusun, setidaknya dapat memenuhi tugas-tugas perkuliahan saya. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.